Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk masih terus mengalami peningkatan. 3 rumah sakit rujukan untuk merawat pasien positif COVID-19 overload. Halo, apa kabar? Kembali Memo Newsroom hadir untuk Anda hari ini. Masih dengan informasi terbaru bersama saya, Indri Panjalu. Dan inilah berita selengkapnya. Baru pulang dari Hong Kong, ex-TKW di Ponorogo positif COVID-19. Rumah sakit rujukan di Nganjuk overload. Rawat pasien COVID-19 di Gedung Empu Sendok. Pelacak situs candi di Berumbung Kabupaten Kediri berlanjut. Terkait gula impor, ini tuntutan petani tebu di Madiun. Arab Saudi berhasil bersihkan 1014 ranjau di Nyaman. Di tengah merebaknya kasus 3 klaster di Ponorogo, klaster terbaru justru muncul di Bumi Reog. Dalam siaran persnya, Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni menyebutkan kasus baru ini terjadi di Kelurahan Kaniten, Kecamatan Ponorogo. Salah satu warganya yang berjenis kelamin perempuan berusia 48 tahun, rapid testnya reaktif dan setelah diswab hasil PCR positif. Sebelum terkonfirmasi positif, pada akhir Maret lalu, dia baru pulang dari Hong Kong setelah menjadi TKW. Pada 2 Juli lalu, ia pun melakukan rapid test guna kembali berangkat ke Hong Kong untuk bekerja. Sementara sang suami pada pertengahan Juni lalu sempat pergi ke Malang dan menginap 2 minggu di sana. Suami dan anaknya hari ini melakukan swab. Pihaknya belum bisa memastikan kapan tepatnya hasil swab. Kotak erat kasus konfirmasi positif COVID-19 ke-82 ini akan keluar. Pasalnya, Balai Laboratorium Pemeriksaan Swab tengah overload akibat lonjakan kasus yang terjadi di Jawa Timur. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk masih terus mengalami peningkatan. Hingga 14 Juni kemarin, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tercatat sudah mencapai 133 pasien. Akibatnya, 3 rumah sakit rujukan untuk merawat pasien positif COVID-19 overload. 3 rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono. Saat ini Pemkab Nganjuk sudah memanfaatkan rumah sakit darurat di Gedung Empu Sendok dan merawat 11 pasien positif COVID-19 dengan 7 orang tanpa gejala. Berdasarkan data yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk saat ini merawat 41 pasien positif dengan 5 pasien dalam pemantauan. Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono merawat 10 pasien positif, 12 pasien dalam pemantauan, 2 orang dalam pemantauan dan 6 orang tanpa gejala. Sementara Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk merawat 9 pasien positif COVID-19 dengan 6 pasien dalam pemantauan. Menurut Wakil Bupati Nganjuk, Marhain, peningkatan kasus COVID-19 disebabkan banyak warga pulang dari Surabaya pasca PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang. Klaster pasien terkonfirmasi positif di Nganjuk banyak berasal dari Surabaya. Marhain berharap masyarakat tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk bergerak bersama mencegah peningkatan kasus COVID-19. Temuan candi di Dusun Sumberagung, Desa Berubung, Kecamatan Kepung, mendapat perhatian serius Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan. Di sekitar prestasi Watu Tulis ini juga ditemukan 2 prasasti yang menjadi bukti adanya peninggalan sejarah yang tidak biasa. Oleh karena itu, dalam bulan ini, BPCB akan lebih mendalami temuan-temuan di wilayah yang saat itu disebut Tanah Pardikan atau wilayah bebas pajak. Di sisi yang lain, temuan gua air Berumbung merupakan bukti perairan pada zaman dahulu yang ditemukan di area pemukiman kuno di desa tersebut. Terowongan air yang lokasinya di tepi sungai juga sebagai pelengkap potensi adanya pemukiman zaman dahulu. Tinggi gua air sekitar 1,5 meter bahkan bisa lebih karena di bawahnya terdapat sedimentasi tanah liat. Struktur dinding langit-langit berupa batu padas
berada di tebing Sungai Ringin Putih yang masih satu area dengan wisata Kali Tempur. Yuli Murwantoko, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengatakan BPCB juga melakukan kajian mendalam di sekitar gua. Di sana terdapat sumber mata air yang sangat jernih dan ada benda lain seperti umpak, lumping, dan bagian jalatwara terbuat dari andesit. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Kabupaten Madiun menuntut pemerintah memberi perhatian lebih pada petani tebu. Mereka meminta agar pemerintah tidak mengimpor gula terlalu banyak. Hal ini disampaikan menyusul anjloknya harga gula petani saat panen tahun ini. Doni Eko Prasetyo, petani asal desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang juga anggota APTR mengatakan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh petani tebu, mulai tanam sampai panen, bahkan merugi tatkala harga jual tebu tak sesuai dengan harapan para petani. Juga menjadi salah satu kendala para petani. Untuk saat ini saja, harga gula di petani tebu dengan penentuan lelang sebesar Rp11.200 per kilogram. Padahal sewa lahan 1 tahun minimal Rp14 juta per hektar. Karena itu dia meminta pemerintah untuk menjaga harga gula petani minimal Rp12.000 per kilogram, sehingga petani tebu dapat merasakan keuntungan dari kerja keras mereka. Arab Saudi berhasil membersihkan 1014 ranjau darat yang ada di Yaman untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warga sipil. Jumlah ranjau yang berhasil diamankan tersebut merupakan hasil dari kegiatan operasi yang dilakukan selama minggu kedua bulan Juli. Melansir dari Arab News Rabu 15 Juli, proyek pengangkatan ranjau ini dilakukan oleh Arab Saudi bersama pakar internasional, terutama di daerah Marib, Aden, Sana, dan Tain. Secara rinci, ranjau darat yang telah berhasil diamankan terdiri dari 62 ranjau untuk penggalau personel, 266 ranjau penghalau tanks, dan 685 persenjataan tidak meledak. Secara keseluruhan, sejak dimulainya proyek pengangkatan ranjau darat di Yaman, sebanyak 173.832 ranjau telah berhasil diamankan. Diperkirakan jumlah ranjau yang ditanam oleh kelompok bersenjata Houthi di Yaman sendiri sudah melebihi 1,1 juta ranjau. Akibat adanya ranjau-ranjau tersebut, ratusan warga sipil kehilangan nyawa. Selain itu, keberadaan ranjau ini juga telah menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak oleh konflik. Untuk informasi, kelompok Houthi adalah kelompok militer yang ingin menggulingkan pemerintah Yaman yang diakui oleh internasional. Kelompok ini sudah mulai terbentuk sejak tahun 1994 dan mulai mempersenjatai diri sejak tahun 2004 lalu. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Indri Panjil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.